Pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda untuk malam hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan senang sekali saya Asma Lubis kembali hadir untuk Anda seperti biasa dalam program acara Dialogis Pemilu 2024 Radio Republik Indonesia Medan. Pada malam hari ini saya bersama dengan partai politik Partai Persatuan Pembangunan dan saya langsung sapa saja Bapak Jafarudin Harahap. Beliau ini adalah Ketua Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara yang sekaligus calon legislatif DPR RI nomor urut 1. Assalamualaikum Pak Jafarudin. Waalaikumsalam. Baik, ini dampaknya dari wajah-wajahnya, dari ekspresinya ini masih terus semangat ya Pak jelang pesta pemilu nantinya Pak ya? Alhamdulillah, insyaallah. Ya, gimana Pak persiapannya? Karena Bapak kan sekaligus caleg juga nih DPR RI, gimana persiapannya Pak? Ya, P3 memang mengikuti kontestan ini dalam pemilu 2024 tentunya sudah menyiapkan seluruh perangkatnya. Apalagi ini kan sudah masa kampanye. Tentunya teman-teman dan seluruh kader partai yang ikut bertarung sudah berada di lapangan semua. Ya. Secara pribadi yang sudah dipersiapkan Pak? Ya kalau pribadi karena saya caleg DPR RI dari Dapil Sumut 1 yaitu Medan, Deli Serdang, Sedang Berdage dan Tebing Tinggi, saya sendiri sudah melakukan pertemuan langsung ke masyarakat. Paling tidak sudah 500 titik pertemuan saya hadiri. Ya. Baik, ini merupakan salah satu program secara umum dari Partai Persatuan Pembangunan ya Pak? Ya betul. Baik, kita akan berbicara tentang visi misi dan bagaimana ya persiapan dan sekaligus strategi politik dari Partai Persatuan Pembangunan untuk memenangkan pemilu 2024 ya bersama dengan Ketua Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara Bapak Jafarudin Harahap. Bapak, setiap partai politik mempunyai visi dan misi yang jelas, tegas, lugas disampaikan dan nantinya tentu pasti harus benar-benar dieksekusi agar masyarakat percaya. Visi misi dari Partai Persatuan Pembangunan, Pak Jafarudin. Ya paling tidak P3 ini punya hikmat namanya. Ada 5 hikmat yang sudah tertera di Partai Persatuan Pembangunan. Tentunya ini kami akan sampaikan bahwa yang pertama tentu ya tentang berkaitan dengan perjuangan P3 dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu hikmat kami yang kami berharap bahwa masyarakat kita yang terutama umat Islam harus mampu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bahwa P3 itu juga merupakan bagian ya berkehidupan sosial. Ya, kemudian P3 itu memandang bahwa pentingnya perjuangan hak-hak ajasi manusia ya, dan berkewajiban dasar manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Nah, ini yang jadi perjuangan kita. Jadi meningkatkan harkat dan martabat manusia ya, ini penting bagi P3. Iya, Mbak, saya tahan dulu nih di posisi 2 tadi ya, di visi misi 2. Di visi misi 1 itu ada pembinaan manusia, Pak. Seperti apa pembinaan manusia yang dilakukan selama ini bersama Parpol Persatuan Pembangunan? Ya, P3 sebagai partai Islam, di mana ini partai yang diwariskan para ulama, perjuangan ulama-ulama itu tentunya menjadikan sebuah pedoman kita untuk berjuang juga di masyarakat. Salah satunya bagaimana peningkatan sumber daya manusia Islam untuk tetap bisa taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjaga dan mengawal pendidikan agama di Indonesia. Itu salah satunya. Kita berharap bahwa pendidikan agama jangan hilang. Ya, dan kita berharap juga bahwa banyaknya madrasah-madrasah kita termasuk program Maghrib Mengaji itu harus tetap ada di setiap daerah, terutama di Sumatera Utara. Ya.
Itu benar-benar sudah terimplementasi tidak Pak komentarnya? Ya, perjuangan ini tentunya secara pribadi kader-kader P3 tetap menerapkan itu menjadi guru-guru mengaji di masyarakat. Namun secara kenegaraan kita sekarang mendorong ya supaya program Maghrib Mengaji itu diputuskan oleh pemerintah atau dianggarkan oleh pemerintah, dan di Kota Medan sudah berjalan ya. Sedang Berharapnya berdaki juga secara sudah nasional juga secara begitu. nasional juga begitu, dan itu harus disupport dengan anggaran. Pada perkembangannya program Maghrib Mengaji ini sebagai bagian dari pembinaan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, masih jauh dari harapan atau harus perlu banyak perubahan-perubahan atau peningkatan-peningkatan lainnya, Pak Jafar? Ya, ternyata begini, ini kan kalau program ini harus mendapat support dari pemerintah, tentunya dia harus diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah. Nah, dalam mewujudkan peraturan daerah inilah mendapat tantangan yang cukup banyak. Nah, Tantangannya salah satunya? ya, pertama begini, ini kan perjuangan, mungkin hanya P3 yang memperjuangkan ini, sementara partai-partai lain belum mau untuk memperjuangkan ini. Nah, itulah salah satu tantangan. Nah, termasuk pemerintah hari ini, tidak semua ya perda ini diterbitkan, termasuk beberapa daerah di Sumatera Utara pun baru yang kita tahu baru Medan dan Serdang Bedagai. Yang lain belum. Nah, ini menjadi menjadi PR kita ya, bagaimana supaya P3 ini menang di setiap daerah maupun tingkat nasional. Kalau menang salah satunya itu yang akan disuarakan ke masyarakat. Ini harus penting ya, ini harus diperjuangkan di tingkat legislatif karena berbentuk perda. Nah, kemudian lagi perjuangan P3 selain program Maghrib Mengaji ini adalah bagaimana supaya para bilal mait, penggali kubur itu menjadi perhatian pemerintah. Itu harus didorong ya melalui lembaga legislatif ini. Tidak bisa ya secara pribadi P3 itu memperjuangkannya karena jumlah terlalu banyak. Oleh karena itu harus dibantu dengan anggaran dari pemerintah. Nah, oleh karena itu ini juga ternyata masih banyak tantangan ya di kalangan legislatif ataupun di kalangan pemerintah yang belum peduli tentang dua hal ini gitu. Baik, tapi Pak Jafar dan teman-teman di Partai Persatuan Pembangunan tetap concern ke situ ya Pak, memperjuangkan. Ya, itu salah satu concern dalam bidang keumatan kita ya, karena ini salah satu ya, bukan hanya itu, mungkin kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain bagaimana supaya peringatan Hari Besar Islam tetap berjalan, musabakoh kita tetap berjalan, jangan sampai hilang di Indonesia ini. Maka perlu ada partai Islam di legislatif. Baik, poin kedua adalah meningkatkan harkat dan martabat. Kemudian hak asasi manusia, Pak Jafarudin. Implementasinya seperti apa yang sudah dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara? Ya, kalau hal ini adalah sesungguhnya kita bagaimana membangun hak asasi manusia ini, bahwa Partai Islam ini bukan memikirkan hanya umat Islam saja, ya, tetapi bagaimana memikirkan sesama manusia yang berbeda-beda. Karena kita manusia ini adalah ciptakan oleh Tuhan yang sama, ya, yang berkehidupan disebut dengan berkehidupan sosial. P3 dalam berkehidupan tentunya memikirkan bagaimana negara ini tetap ada dan kuat. Ya, tidak ada intimidasi, tidak ada penindasan, tidak ada ya kelompok kecil kelompok besar. Misalnya pemilu ini menang, siapa yang menang harus memikirkan umat masyarakat semuanya gitu. Jangan memikirkan kelompoknya saja. Itu yang kita jaga. Nah, jadi P3 ini kan juga bukan, walaupun partai Islam, tapi kita juga menghargai bagaimana agama lain tetap ada di Indonesia, bagaimana bangsa-bangsa lain, suku-suku yang banyak ini bisa bersatu dan kompak, tidak ada gesekan. Nah, itu kita jaga. Salah satunya adalah bagaimana harkat dan martabat manusia ini dengan alasan kemanusiaan maupun sosial kita harus junjung. Yang miskin harus dibantu misalnya. Itu kemiskinan kan nggak harus mikir beda agama, tidak. Semuanya harus dibantu. Ya. Tanpa diskriminasi. Tanpa diskriminasi. Baik. Iya, pendengar dan pemirsa RRI Medan dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dalam acara Dialogis Pemilu 2024 RRI Medan bersama Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara.
Saya masih bersama dengan Bapak Jafarudin Harahap. Masih banyak hal-hal yang akan dibahas tuntas sampai nanti kita selesai dalam program Dialogis Pemilu 2024 RRI Medan pada malam hari ini. Baik, tadi masih di poin kedua ya Pak Jafar ya. Baik, selanjutnya Pak, yang saya ingin tahu apa lagi nih Pak? Ya, kita mau bahwa keadilan ya ini penting, adil ya, karena memang kemanusiaan yang adil dan beradab itu harus betul-betul diterapkan. Nah, kenapa? Mungkin ya kita melihat bahwa Indonesia ini terlalu besar ya, sehingga kadang-kadang kita tidak sanggup untuk membantu masyarakat secara utuh. Tapi sungguhnya harus menjadi tekanan kita bagaimana pemimpin itu bisa bersikap adil kepada masyarakat, jangan jolim. Itu lawan adil kan jolim. Kalau dia tidak bisa berlaku adil berarti jolim. Nah, ini yang harus kita jaga. Bagaimana pemerintah harus bersikap adil terus kepada masyarakat, ya, dan P3 berjuang untuk mengingatkan pemimpin itu. Ya. Jadi tak boleh ada intimidasi seperti yang saya sampaikan tadi, ya, tidak ada kejoliman, sehingga kehidupan masyarakat itu tetap berdampingan aman, ya, tidak ada intimidasi dan senantiasa bersama dan akur di masyarakat. Itu yang penting sebenarnya dalam bernegara ini. Tapi kalau sudah ada tidak adil, ya kita lihatlah ya banyak yang termarginalisasi. Nelayan kita bagaimana nasibnya, petani kita bagaimana nasibnya. Itu kan juga bagian ya, ketika mereka terintimidasi ya, itu berarti pemerintah tidak adil. Misalnya petani tidak mendapatkan pupuk atau harga pupuk terlalu tinggi, itu berarti pemerintah tidak mampu adil. Ya, atau nelayan ya, yang hari ini mereka kan butuh misalnya solar untuk pergi ke nelayan untuk memberangkatkan kapalnya. Nah, ternyata solar tidak didapat. Nah, itu berarti pemerintah tidak adil kepada nelayan. Nah, inilah tugas-tugas kami sebagai partai dan juga yang ada duduk di legislatif untuk mengingat pemerintah agar kebutuhan masyarakat itu harus betul-betul bisa terpenuhi. Pendapat Pak Jafar, keadilan sosial di tengah-tengah masyarakat sudah terwujud atau belum? Ya, sekarang ini terwujudnya tidak sepenuhnya tentunya. Masih banyak juga masyarakat yang merasakan kesejahteraan itu masih kecil. Ya, tadi seperti tadi, misalnya nelayan untuk mendapatkan bahan bakar solar itu juga masih belum bisa terpenuhi sebetulnya. Petani untuk mendapatkan pupuk yang bisa terjangkau di masyarakat juga belum dapat sepenuhnya. Itu. Berarti ini ada tidak laporan khusus atau pengaduan untuk masyarakat Sumatera Utara kepada teman-teman dari Partai Politik Persatuan Pembangunan dalam fraksi P3 ini, Pak, selama ini? Terkait masalah itu, persoalan itu. Ya, saya kebetulan anggota DPRD Sumatera Utara. Ya, jadi saya 2 periode. Banyak dan saya tidak? Sudah dalam reses maupun langsung pengaduan masyarakat kepada saya itu banyak sekali. Ya, bahkan ya bukan hanya 2 hal ini, banyak sekali hal, termasuk misalnya soal lahan ya, yang sekarang banyak jadi persoalan sengketa tanah ya. Banyak hal sesungguhnya yang mengadu kepada kami soal itu. Ya. Partai Politik Persatuan Pembangunan memberikan wadah ataupun media untuk posko pengaduan masyarakat tidak, Pak, jelang pemilu ini, sehingga ini kan pengaduan-pengaduan masyarakat itu bisa dijadikan gitu ya, dijadikan sebagai bahan buat partai itu sendiri untuk mengembangkan visi dan misinya begitu. Ya, selama ini kantor-kantor P3 terbuka 24 jam. Boleh. Ketika masyarakat mau hadir datang dalam mengadukan masalahnya, termasuk juga praksi-praksi kita yang ada di DPRD terbuka untuk mereka hadir dan mengadukan. Bahkan ke saya pribadi juga berupa surat pribadi banyak sekali. Ya, jadi saya tampung, saya terima, saya upayakan semampu kita ya, karena memang jumlah P3 kursinya tidak banyak ya, jadi perjuangannya juga tidak begitu kuat sekarang ini. Mudah-mudahan ke depan ini P3 bisa bertambah dan lebih banyak kursinya sehingga perjuangan itu lebih kuat lagi ya. Baik, ini ngomong-ngomong soal kursi nih, Pak ya. Baik, perebutan kursi ya, karena kita memang sebentar lagi pesta demokrasi ya, pesta pemilu 2024 nggak terasa ya Pak ya, sebentar lagi Pak Jafar. Sebagai partai politik yang boleh dibilang sudah cukup lama, sudah cukup tua sih sebenarnya ya Pak ya. 51 tahun. 51 tahun ya. Ini pasti sudah malah melintang di dunia perpolitikan.
kursinya tidak terlalu banyak sampai detik ini, tapi punya optimisme yang cukup kuat untuk mendapatkan kursi di pemilu 2024. Betul, Pak. Strategi politik apa yang digunakan Pak untuk merebut banyak kursi di tahun ini? Ya, kami strategi itu tetap sama sebenarnya. Ya, mungkin kalau perjuangan kita untuk menang itu tetap, maka hari ini kita berusaha bagaimana membangun sinergi di masyarakat. Ya, sinergi itu antara pengurus partai, caleg yang hari ini turun ke masyarakat, kemudian dengan masyarakat itu sendiri. Itu kami lakukan. Jadi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, apa yang menjadi harapan masyarakat itu kami kelola ya, melalui caleg dan kader-kader partai. Nanti siapa yang terpilih kita lihat ya, apa yang mereka butuhkan di masyarakat itu, maka itu akan kita perjuangkan secara utuh. Nah, itu dari mulai sekarang, itu sebenarnya udah kemarin juga begitu, tapi mungkin ya model masyarakat ini bermacam-macam kalau mendapatkan urusan-urusan kursi ini ya, masyarakat ini berpeta-peta lah ya, bahkan banyak yang bersifat yang tidak masuk di akal juga. Kadang-kadang ada orang yang tidak kampanye bisa duduk, saya pun heran juga begitu. Baik, tapi kalau Partai Persatuan Pembangunan dan kader-kadernya ini turun tidak hanya pada masa kampanye atau pesta demokrasi, atau memang agendanya tidak harus dengan momen seperti ini untuk turun ke masyarakat? Nah, saya sebagai anggota DPRD Sumatera Utara, saya sendiri melakukan kerja-kerja politik itu secara utuh ya, termasuk kegiatan reses maupun kerja partai di daerah. Bahkan saya langsung turun ke lapangan, itu saya lakukan. Dan saya sebagai ketua DPP 3 Sumatera Utara memantau seluruh kader dan para anggota DPRD kita yang ada di daerah ya. Saya lihat mereka, apakah mereka diam atau bergerak, dan itu saya lakukan. Ketika mereka diam saya tegur. Bergerak ya, nggak Pak? Iya, Masya Allah mereka semua bergerak ke lapangan ya. Bahkan ya yang wajib itu misalnya anggota DPR yang turun ke lapangan pada saat reses. Nah, itu wajib sama anggota. Jangan sampai mereka tidak melakukan reses. Nah, itu reses itu penting karena menampung aspirasi masyarakat. Itu wajib. Yang kedua adalah kegiatan partai. Kami setiap bulan, 1 bulan sekali itu ke desa, turun ke desa. Setiap anggota DPR wajib turun ke desa, melaksanakan bersama-sama masyarakat, melakukan kegiatan di desa. Baik, ya. Baik Pak Jafarudin, kita akan break sejenak. Masih banyak hal-hal seru lainnya yang akan kita bahas. Bagaimana Partai Persatuan Pembangunan khususnya Sumatera Utara bisa mendapatkan banyak kursi di Pesta Demokrasi Pemilu 2024 nantinya. Dan pendengar serta pemirsa RRI Medan dimanapun Anda berada, kami akan break sejenak. Tetaplah bersama kami dalam di samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah
Halo, Iya, halo. hei, kamu apa kabar? Ya ampun, dia telepon lagi. Kabar aku baik. Kamu sendiri apa kabar? Kabarku juga baik. Sebenarnya ada yang ingin aku omongin nih ke kamu. Oh iya? Akhirnya dia bisa balikan. Apa ya? Jangan lupa pada pemilu 14 Februari nanti ya, gunakan hak suara kita. Jangan biarkan hak suara kita hilang begitu aja, kayak perasaan kita yang dulu. Hai milenial, gunakan hak pilihmu tanggal 14 Februari 2024 nanti ya. Satu suaramu akan menentukan Indonesia lebih maju. Bersama demi bangsa, kita berdiri untuk Indonesia. Terima kasih pendengar dan pemirsa RRI Medan yang masih terus bersama kami dalam acara Dialogis Pemilu 2024 RRI Medan. Masih bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara dan ada Bapak Jafarudin Harahap bersama saya di sini ya. Kita masih bahas tuntas tentang bagaimana visi dan misi serta strategi politik partai politik dalam memenangkan pemilu 2024 ini. Baik, Pak Jafar, program-program unggulan yang ditawarkan tadi sudah dijelaskan di awal, Pak Jafar ya. Dan banyak masyarakat yang mengeluh tentang kesehatan, kemudian tentang pendidikan dan tentang ekonomi termasuk juga UMKM. Nah, kita masuk pada tahapan ini, Pak, untuk layanan kesehatan, Pak. Nah, untuk layanan kesehatan apa yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, menjamin masyarakat bahwasannya masyarakat akan mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan juga gratis, begitu. Silakan. Baik, ini berkaitan dengan kesehatan. Tentunya ini adalah bagian program nasional ya, karena ini kan kebutuhan masyarakat yang utama juga, primer. Nah, kebijakan kesehatan secara nasional itu adalah pelayanannya melalui BPJS. Itu yang sudah diputuskan, tidak ada yang lain. Oleh karenanya BPJS ini partai harus mengawal ini ya, supaya tidak banyak kebocoran dalam pelayanan ini. Nah, misalnya soal biaya, ya soal biaya BPJS ini kan dulunya BPJS ini saling silang itu ya, yang mampu membantu yang tidak mampu, ya kan? Nah, oleh karenanya itu harus benar-benar diterapkan oleh BPJS gitu. Pada faktanya sering juga kita lihat masyarakat yang artinya banyak yang merasa diperlakukan tidak adil begitu, Pak, terhadap pelayanan-pelayanan yang kesannya diduga tidak baik begitu terhadap pengguna BPJS ini. Ini bagaimana Parpol Persatuan Pembangunan ini bisa mengcover ini supaya masyarakat itu ini melalui P3 nanti ini bisa selesai begitu. Gak ada lagi keluhan-keluhan kayak gitu. Ya, ini kan kalau Sumatera Utara lah ya, kalau nasional itu memang banyak kali masalah yang berkaitan Sumatera dengan Utara Sumatera Utara juga sebenarnya ya, saya kebetulan pernah menjadi anggota DPRD Sumut dari Komisi E yang membidangi tentang kesehatan dan pendidikan. Kami juga mendapat laporan dari berbagai masyarakat berkaitan misalnya dengan pelayanan di baik di rumah sakit maupun di klinik-klinik. Itu kami panggil ya dinas kesehatannya, bagaimana bisa terjadi ya. Nah, ini kan kadang-kadang banyak juga bahwa rumah sakit tidak bisa memenuhi pelayanan secara utuh gitu. Nah, kemudian masyarakat juga kadang-kadang tidak mendapat fasilitas, misalnya kadang-kadang ada bahasa mereka kamar habis, sehingga harus menunggu berapa lama. Nah, ini kalau ada yang mengadu kepada kami akan membantu. Kami akan hubungi beberapa rumah sakit yang bisa dilayani. Nah, tapi kadang-kadang masyarakat juga ya sabar, dia tidak mau mengadu sana kemari, sehingga mereka laksanakan dengan apa adanya. Nah, jika ada rumah sakit yang tidak melakukan pelayanan yang tidak sesuai dengan aturan, maka pastilah kami sebagai anggota DPRD kami panggil, dan kami tidak bisa juga
mengambil keputusan karena harus kami panggil juga dinas kesehatan untuk menyelesaikan masalah itu. Ya. Baik, segala aduan akan ditindaklanjuti melalui fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Pembangunan, ya. Baik, melalui para kader yang ada di sana, Ya. begitu Pak Jafar ya. Nah, untuk program selain pendidikan, kesehatan, ada juga tentang sektor ekonomi, Pak Jafar, gitu. Di bagaimana concernnya Partai Persatuan Pembangunan terhadap ekonomi, pemberdayaan ekonomi masyarakat? Ya, sejak COVID 2019 tentunya makin bertambah jumlah yang masyarakat miskin dan makin bertambahnya pengangguran. Ini dua hal yang sangat tinggi. Nah, jadi itu memang jadi concern kita. Oleh karenanya pemerintah kita dorong untuk menjaga ketahanan pangan kita. Ya, stok beras kita harus dipastikan tetap tersedia dengan harga yang sesuai. Nah, ini yang menjadi kontrol ketika kita membicara tentang politik. Ya. Nah, jadi ketahanan pangan kita harus dijaga. Yang kedua adalah bagaimana dunia kerja itu bisa diberikan. Ya, ini yang sekarang banyak pengangguran atau PHK akibat COVID kemarin. Nah, ini harus dikembalikan. Nah, oleh karenanya ya ini memang situasinya baru, transisi ya. Ini sedang berupaya namun belum tuntas ya. Masalah pengangguran ini belum tuntas, masih bertambah malah. Nah, ini menjadi program utama Partai Persatuan Pembangunan, yaitu dengan kerja mudah. Nah, jadi itu dia program mudah, ya, ya? kerja mudah. Ini kerja mudah apa mudah? kerja untuk mudah, yang mudah-mudah. mudah ya, mudah mendapatkan gampang. pekerjaan. Itu yang Oh. jadi program utama P3 Gitu. ya. Yang mudah mendapatkan Ya. pekerjaan. Nah, begitu kemudian juga, tadi mengatasi kemiskinan salah satunya adalah harga murah. Nah, ini yang penting. Jadi harga murah, kerja mudah, ini program utama Partai Persatuan Pembangunan. Secara nasional, P3 sudah mencanangkan akan membuka lowongan kerja sebanyak 17 juta tenaga kerja. Ya, itu program kita. Semoga ini menjadi karena juga Ketua Bapil kita adalah Pak Sandiaga Uno, Menteri Perekonomian dan Kreatif. Beliau sekarang juga memprogramkan itu secara nasional, maka kita ke bawah akan mencoba mensinergikannya. Maka tugas partai adalah bagaimana mengawal masyarakat sehingga nanti kami mengetahui sejauh mana program kerja mudah ini bisa berjalan. Ya. Pemberian keterampilan khusus terhadap pelaku ekonomi, apa ini juga menjadi salah satu bagian dari program Partai Persatuan Pembangunan dalam menarik hati masyarakat Sumatera Utara khususnya? Ya, ini memang UMKM ini penting karena memang soko perekonomian kita sebenarnya adalah di UMKM. Ini kita akan coba nanti juga itu salah satu program nasional sesungguhnya bahwa peningkatan UMKM. Kita akan nanti kalau ya DPR RI karena memang secara nasional itu kita mengusulkan nantinya kepada pemerintah supaya UMKM diberikan bantuan usaha di setiap daerah termasuk kepada pondok-pondok pesantren. Nanti kita coba nanti UMKM yang ada di pesantren itu juga akan dibantu oleh pemerintah. Nah, mudah-mudahan ini jadi salah satu program P3 juga, nanti DPR akan mendorong itu. Ya. Baik, Pak Jafar, pemilih pemula ini banyak ya untuk pesta demokrasi kali ini. Nah, seperti apa Partai Persatuan Pembangunan merambah ke anak-anak muda ini supaya anak-anak muda ini tidak salah pilih dan jangan golput gitu? Ya, ini milenial yang cukup besar pemilihnya. Memang P3 sudah merancang itu. Hari ini P3 itu ada 4 sayap atau badan otonom, yaitu GMPI, mereka adalah Generasi Muda Pembangunan Indonesia. Kemudian ada AMK, Angkatan Muda Ka'bah. Kemudian ada GPK, Gerakan Pemuda Ka'bah, dan Wanita Persatuan Pembangunan, ini khusus perempuan yang satu ini. Nah, 3 OKP pemuda ini mereka merambah merekrut kader-kader muda, baik ke tingkat kabupaten, kecamatan sampai ranting. Jadi kita rekrut mereka menjelaskan politik ini dan mereka sudah terlibat. Bahkan P3 juga sudah turun ke kampus ya untuk melakukan sosialisasi politik. Karena apa? Peran anak muda juga bisa menentukan nasib bangsa ke depan. Ini adalah program kita dan melalui sayap partai inilah P3 bergerak menjelaskan kepada P3 bahwa kepada masyarakat milenial bahwa P3 adalah partai politik Islam yang punya kepedulian yang tinggi terhadap anak-anak muda. Nah, itu yang kita lakukan. Bahkan hari ini jadi P3 sendiri banyak
ya cukup banyak anak muda. Iya. Walaupun partainya sudah terbilang Itu, cukup lama ya, ya. cukup tua, tapi di dalamnya banyak kader-kader muda ya Pak Kader-kader Jafar ya. muda, Baik, Pak Jafar ini ternyata juga caleg DPR RI nomor urut 1 ya Pak Jafar. Nah, ini ada program rencana strategis untuk Bapak sendiri kalau terpilih begitu Pak, untuk pengembangan potensi daerah, baik itu sumber daya manusianya atau sumber daya alamnya untuk masa mendatang Pak. Baik, saya ini basic saya guru. Saya orang guru awalnya karena tamatan Unimed, dan kebetulan juga saya ketua Ikatan Alumni Universitas Negeri Medan. Ya, fokus saya memang di bidang pendidikan. Nah, pendidikan ini saya konsen, saya juga pernah jadi dosen dan akhirnya jadi sekarang DPRD. Nah, kita berharap bahwa kesejahteraan guru itu diutamakan karena kemajuan negeri ini tergantung guru sesungguhnya. Kalau guru ini kacau, maka negara ini akan kacau. Oleh karenanya, perhatian pemerintah kepada pendidikan itu harus utama, terutama kepada guru. Kemudian kita masih melihat bahwa sistem pelayanan pendidikan kita di masyarakat ternyata sangat-sangat masih bermasalah lah ya. Masih ada sekolah-sekolah yang tidak layak gitu, masih terpakai. Ya, itu di negeri saja, apalagi swasta ya. Nah, kemudian banyak juga ya anak-anak sekolah kita yang jauh sekali aksesnya ya, sampai ada 7 km. Saya sudah melihat itu. Padahal masih satu kabupaten ya. Di daerah mana itu? Ya, saya lihat di Amparan Perak. Daerah Amparan Perak itu mendapatkan mereka sekolah itu 7 km. Naik sepeda, kadang numpang motor, angkot tidak ada malah ya kan, sehingga harus diantar orang tua atau teman numpang begitu. Bahkan mereka ngekos ya kalau mampu orang tuanya untuk biaya kos. Nah, ini masih banyak. Sumatera Utara ini jauh, bahkan 10 km pun ada. Nah, itu yang jadi perhatian kita ke depan, bagaimana menambah sekolah-sekolah negeri kita ya, jangan terlalu jauh dari lokasi masyarakat. Nah, itu dia. Kalau Bapak terpilih gimana Pak supaya anak-anak ini nggak terlalu jauh lagi aksesnya untuk mendapatkan pendidikan? Ya, sesungguhnya sangat membutuhkan. Sumatera Utara ini harus dibangun berapa sekolah lagi ya, termasuk madrasah aliyah negeri ya. Madrasah aliyah negeri hanya sedikit ya, di Medan ini hanya berapa ya, hanya 2-3 ya yang kita tahu ya. Di Serdang itu hanya 2. Bayangkan begitu banyaknya, ibu kota sendiri hanya jumlahnya sedikit. Nah, maka harus banyaklah dibangun sekolah-sekolah yang betul-betul bisa ditanggung oleh pemerintah dengan biaya murah. Ya, kalau swasta kan kita kadang-kadang anak-anak kita sudah nggak sanggup orang tuanya membayar. Nah, tidak semuanya sanggup, makanya perlu banyak sekolah negeri untuk mengurangi beban orang tua. Dengan apalagi pemerintah sudah mengeluarkan program Kartu Indonesia Pintar, ya, kartu pelajar, sehingga ini juga harus sampai kepada orang-orang yang membutuhkannya, jangan tidak tepat sasaran. Nanti kan saya di DPR RI kalau terpilih, maka salah satu konsep saya adalah bagaimana program-program pendidikan ini bisa berjalan sampai ke tepat sasaran ke masyarakat. Ya. Baik, Partai Politik Persatuan Pembangunan punya upaya untuk menciptakan parlemen yang bersih, berintegritas, dan mengedepankan kepentingan masyarakat Sumatera Utara. Seperti apa upayanya, Pak? Ya, kita sudah melakukan kesepakatan, kesepahaman kepada seluruh kader agar tidak korupsi, ya, baik di tingkat kabupaten, provinsi, dan RI. Ya, ini penting karena apa? Justru ini ya, kalaupun korupsi nanti yang rusak bukan hanya dia, partai pun rusak dibuatnya. Nah, itu kami jaga ya, jangan sampai ada kader P3 yang duduk di legislatif ini terlibat dengan korupsi, itu penting. Yang kedua juga bahwa komitmen kita bagaimana supaya anggota DPR betul-betul menjalankan tugasnya, itu yang penting ya, dengan tupoksinya. Jangan kadang-kadang dia terpilih lalu habis itu hilang. Nah, seperti tadi dia nanti kampanye muncul lagi. Nah, itu tidak. Nah, P3 akan melakukan teguran-teguran kepada kader-kader yang tidak melaksanakan tugasnya, itu penting. Ya. Artinya benar-benar harus amanah begitu Ya, Pak amanah, Jafar ya. betul ya. Jangan datang pada saat kampanye gitu saja, ya. Pada saat mau dipilih, udah terpilih lupa. Gitu. Itu banyak kejadian kayak gitu ya Pak? Banyak. Kalau Bapak terpilih nggak ya Pak?
Ya insya Allah saya kan sudah 2 periode di DPRD Sumut. Ya mungkin Ibu bisa melihat apa saya gitu ya, kerja saya seperti apa. Baik, jadi harus Ya kan? kerjanya nyata. Nyata ke masyarakat, Amanah. amanah insya Allah. Oke, baik. Luar biasa. Ya, di sisa waktu yang kita punya Pak Jafarudin Harahap, bagaimana meyakinkan masyarakat khususnya Sumatera Utara untuk memilih Partai Persatuan Pembangunan. Ya saya sampaikan untuk mengajak nih ya. Langsung. Silahkan, Boleh. Pak. Termasuk para pemilih Iya. pemula. Oh ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Partai Persatuan Pembangunan mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bisa datang ke TPS ya pada tanggal 14 Februari 2024. Apakah baik kalian masyarakat yang tua maupun yang muda yang punya hak pilih ini harus datang ke TPS tanggal 14 Februari 2024. Kami mengajak mohon doa dan dukungannya kepada seluruh masyarakat agar memilih Partai Persatuan Pembangunan dengan nomor 17 lambangnya Ka'bah, Partai Persatuan Pembangunan. Jangan Terima kasih. golput ya, Pak. Jangan golput. Kalau anak-anak muda nih lagi apa namanya, kadang-kadang kan udah capek nih begadang gitu tadi malam gitu, malas ke TPS, ngapain juga, itu gimana Pak? Nah itu memang itu karena mereka tak terperhatikan sebenarnya. Kalau mereka sudah punya pilihan, itu pasti mereka akan datang ke TPS. Atau kalau mereka beranggapan seperti ini, gini-gini juga nih kita begitu. Ya sebenarnya Itu kan sering ya Pak, sering nggak terdengar Pak? itu prinsip yang dibawa oleh orang-orang yang tidak memahami demokrasi lah saya bilang ya. Cuma ini persoalan sentuhan saja. Ya kalau mereka misalnya ini, ya itulah makanya perlu ada caleg yang turun langsung ke masyarakat. Nah, kadang-kadang masyarakat malas, kenapa? Caleg-caleg ini nggak turun. Ini persoalannya nggak menyentuh masyarakat, tidak memberikan bimbingan politik yang benar. Nah, kalau datang ke masyarakat mengajak mereka langsung, saya yakin masyarakat pasti akan hadir karena kehadiran caleg tadi dihargai mereka gitu. Tapi kalau kampung mereka tak satu pun caleg turun mengajak mereka untuk memilih, mengajak mereka untuk hadir, nah ini jadi pesimis masyarakat. Nanti siapa ngapain? Jadinya ya. Nanti habis pemilu ya gitu juga, itu masalahnya. Nah, akibat apa? Ada caleg tak mau turun ke daerah-daerah tersebut. Iya. Jadi membangun kepercayaan masyarakat ini perlu usaha yang cukup luar biasa. Iya. Karena masyarakat mungkin beranggapan ya seperti itu tadi ya kasusnya ya. Termasuk di kalangan milenial ini, anak-anak itu muda ini gimana justru itu? ini kan harus disentuh memang. Iya. Ya, saya turun kampanye ke kampus-kampus juga. Boleh sekarang kan kampanye kampus. Saya kan alumni Unimed. Setiap kegiatan mahasiswa itu saya hadir sekarang ini. Tapi tidak dalam bentuk kampanye, tapi saya hadir saja. Ya, mereka sudah senang gitu. Saya hadir ya menyampaikan program-program tentang pendidikan. Saya sampaikan di kampus, di sekolah, ya di madrasah. Saya hadir di sana. Jadi artinya pola pendekatannya berbeda ya Pak Jafar ya. Ada sentuhan-sentuhan. Sentuhan, Anak muda ini kan memang seperti itu ya. Baik. Jadi tidak hanya obral janji tapi bukti. Gitu. Gitu. Pak Jafarudin, terima kasih sudah bersama RRI Medan untuk malam hari ini. Sehat dan sukses selalu serta tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Amin ya rabbal alamin. Baik. Pendengar dan pemirsa RRI Medan, demikian acara Dialogis Pemilu 2024 RRI Medan bersama dengan Partai Politik Persatuan Pembangunan. Saya Smalubi Sundur pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti Dialog Pemilu 2024.